Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Yulo, pendamping sosial PKH Kecamatan Sokam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan membawakan modul kelima, yaitu kesejahteraan sosial. Sisi 14, pentingnya kesejahteraan dan lanjut usia. Saya akan membawakan langkah ketiga, yaitu memahami lansia, dan akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ibu-ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar masuk kepada modul kelima, yaitu modul kesejahteraan sosial. Nah, pada modul ini khusus membahas disabilitas dan lansia. Kita akan masuk kepada sesi 14, yaitu pentingnya kesejahteraan dan usia. Kemarin kita sudah membahas langkah 1, langkah 2, sekarang kita masuk kepada langkah ketiga, yaitu memahami lansia. Nah, pada kesempatan ini ibu kita akan mempelajari mengenai lansia ini. Ya, kita ada pada lansia ini ada 3 yang harus kita pelajari. Yang pertama mengenai kondisi fisik, ya, mengenai kondisi fisiknya, kemudian mengenai kondisi psikofis, ya, psikofisnya, kemudian yang ketiga mengenai kondisi spiritualnya, ya. Jadi ada 3 yang harus kita bahas. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mempelajari 3 kondisi ini, ada baiknya kita membagi kelompok dulu, ya. Nah, coba ibu ini, coba ibu ini duduk di sini, ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, dan ibu ini kelompok 3. Nah, di sini saya sudah membawa kartu, ya. Ini saya membawa kartu. Ini ada kartu lansia. Saya bagikan nanti satu per kelompok, ya. Kelompok 1 ini kartunya, ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, coba dulu ibu-ibu masing-masing kelompok lihat gambarnya, ibu-ibu. Oke, sudah dilihat gambarnya. Sekarang coba dulu kelompok 1 sebutkan apa yang dilihat, gambar apa yang dilihat. Sedang sedih, ya. Ada nenek-nenek yang sedang sedih, ya. Oke, ya. Oke, itu kelompok 1. Kelompok 2 sering marah, iya, sering marah. Kelompok 3 coba ini sering memerintah, ya. Itulah yang ada pada gambar. Nah, pada kali ini sudah diperhatikan gambarnya tadi. Sekarang kita coba perhatikan ke depan, ibu-ibu, ya. Ini saya sudah siapkan flipchart, yaitu kondisi dan permasalahan lanjut usia. Pertama tadi saya sudah sampaikan tadi, pertama yang perlu kita bahas itu masalah fisik. Apanya yang kita bahas, yaitu perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh, gangguan gerakan, gangguan panca indera, gangguan saluran kencing, gigi mulai goyang tanggal, kemudian muncul penyakit seperti penyakit kepikiran, stroke, darah tinggi, sarang sendi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai fisik. Selanjutnya psikososial, ya. Tadi saya bilang ada 3 kan, fisik dan psikososial. Kalau untuk psikososial, perubahan emosi, misalnya muncul depresi, cemas dan ketakutan, agresif atau marah-marah, menyerang, menendang. Kemudian
perubahan sikap dan perilaku, misalnya cenderung diam di rumah, murung, melamun, berorientasi pada masa lampau, hubungan dengan tetangganya kurang baik. Nah, inilah masalah-masalah psikososial. Kemudian yang ketiga, perhatikan ibu-ibu ya. Yang ketiga, masalah spiritual atau rohani. Nah, ini jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif, tidak tabah dalam menerima kondisi, kurang mau berbagi dengan orang lain, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar, ya. Inilah tiga kondisi, ya. Jadi tiga kondisi pada lanjut usia. Nah, selanjutnya setelah kita jelaskan tadi ketiga kondisi tadi, ibu-ibu, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia? Apa itu kira-kira? Nah, ada yang menjawab ibu? Coba dijawab dulu, apa kira-kira yang kita lakukan agar lansia ini kondisinya menjadi sehat dan bahagia? Nah, tentu apa? Tentu memberikannya perhatian. Ya, tentu memberikan perhatian. Kemudian kira-kira yang tidak boleh kita lakukan pada lansia itu apa saja? Yang tidak boleh kita lakukan pada lansia ini? Tidak boleh menguranginya. Ya, tidak boleh menguranginya. Kemudian bagaimana kita menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Nah, jika ada lansia sulit perilakunya, bagaimana kita cara menghadapinya ibu? Ayo. Ya, tetap berusaha. Nah, ya, jadi selanjutnya ibu ya, praktek yang ke depan ini kita prinsip melayani lansia. Nah, coba dilihat ini prinsip melayani lansia. Pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah, tersinggung, tidak membesar-besarkan masalah, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Kemandirian, memberi kesempatan pada lansia, menunjukkan kemampuannya, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Jadi ini adalah prinsip untuk melayani lansia, ya. Ini Bu ya, prinsip untuk melayani lansia. Kita lanjut lagi Bu ya. Kita lanjut. Ya, ini ya. Cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Nah, ini tadi ya, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia. Beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan dia mau mandi, apa yang dia mau makan, apa yang dia mau kerjakan, sepanjang tidak membahayakan dirinya. Ya, inilah cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Oke, kita lanjut ibu ya, perhatikan lagi ke depan. Oke, nah ini ibu ya, kira-kira lansia ini juga ibu ya, lansia ini juga sering mendapatkan kekerasan, ya, mendapatkan kekerasan baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarganya pun ya, di lingkungan keluarganya pun ya sering mendapatkan kekerasan ya, kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Pertama, fisik ya, fisik, kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat atau penyakit. Contohnya seperti mendorong, mencubit,
berkumpul, tidak menyediakan makan minum, ya, ini kekerasan pada lansia. Kemudian verbal atau kata-kata, ya, verbal atau kata-kata juga termasuk kekerasan. Tindakan menggunakan kata-kata yang sering kali menyakitkan, contohnya menyebutkan nama saja, menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, marah dengan kata-kata, ya. Kemudian emosi, ya, emosi, tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk penelantaran. Contohnya membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu teman, tidak peduli, mendiamkan, penelantaran. Ya, kemudian finansial. Nah, ini finansial ibu ya. Penyalahgunaan harta milik lansia. Ya. Bisa dipahami bukan? Penyalahgunaan harta milik lansia. Contohnya memanfaatkan uang lansia, menggunakan tanpa izin, tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang, ya, tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang. Nah, jadi ini adalah kekerasan yang sering didapatkan oleh lansia. Oke, lanjutnya ibu ya. Selanjutnya kita masuk pada penelantaran lansia, ya. Adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Contoh, membiarkan lansia tidak makan, membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke puskesmas atau dokter, membiarkan lansia kesepian, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun, membiarkan lansia bekerja berat atau keras, mengusir lansia dari rumah, tidak memberikan kesempatan beribadah, ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu, tidak mempedulikan lansia. Nah, ibu ya. Jadi, ya, inilah tadi saya sudah jelaskan tadi bu ya mengenai lansia. Nah, sekarang ada pertanyaan ibu-ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada ibu ya. Jadi setiap manusia itu pasti mengalami tua, ya. Jadi kita semua nanti pasti akan menjadi lansia. Jadi itu setelah kita mempelajari hari ini mengenai lansia ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa memperlakukan lansia ini dengan sebaik-baiknya atau dengan lebih baik. Jadi mungkin sampai di sini pertemuan kita pada sore ini, ya, kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhir saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.